Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Okisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan aplikasi MatSilabus. Jadi tampilan pada home pada aplikasi aslinya seperti ini. Kemudian langsung saja ke proses pembuatan aplikasi MatSilabus. Yang pertama, pada activity main, di sini untuk membuat tampilan seperti pada aplikasi aslinya, di sini saya menggunakan list view. Jadi pada main activity, di sini terdapat list view seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat button navigation. Selanjutnya untuk membuat tampilan list view, tentunya dibutuhkan sebuah layout, yaitu layout row. Pada layout row ini nantinya akan menampung logo image. Di sini untuk gambarnya, untuk logo, saya menggunakan circle image view. Jadi nanti gambar yang akan tampil akan berbentuk lingkaran. Selanjutnya di sini terdapat text view. Text view yang pertama yaitu digunakan untuk menampilkan judul materi. Kemudian yang kedua yaitu digunakan untuk menampilkan topik. Kemudian pada main activity, pada bagian ini string m title. Jadi di sini merupakan codingan yang menampung judul materi yang akan ditampilkan. Selanjutnya string m description ini digunakan untuk menampung topik yang nantinya akan ditampilkan. Kemudian integer image ini untuk memanggil logo yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya di sini saya tambahkan kondisi. Jadi ketika user mengklik pada bagian materi, contohnya di sini kondisi yang pertama, ketika user mengklik pada posisi sama dengan 0 atau pada posisi materi paling atas, yaitu materi algebra, maka nantinya akan berpindah halaman ke kelas algebra. Di sini algebra.class merupakan nama pada file Java yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini terdapat 9 kondisi sesuai dengan materi yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya kondisi yang kedua yaitu jika posisi sama dengan 1, maka nanti akan berpindah halaman ke halaman geometri dan seterusnya. Kemudian di sini juga saya tambahkan layout row submateri. Jadi pada layout row submateri ini terdapat 2 text view. Text view yang pertama yaitu digunakan untuk menampilkan judul submateri. Yang kedua digunakan untuk menampilkan topik submateri. Kemudian row submateri ini digunakan pada bagian submateri. Semisalkan contohnya seperti ini. Nah, jadi row submateri digunakan pada bagian ini. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh Fitri Anissa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa. Di sini saya akan melanjutkan tutorial dari rekan saya, Dea Okisa Fitri. Jadi, lanjutkan hal yang sama untuk 9 topik bahasan yang akan dimasukkan pada aplikasi, yaitu ada algebra, ada geometri,
ada recreational mathematics, ada kalkulus dan analis, ada applied mathematics, dan selanjutnya itu ada probability and statistics, ada foundation of mathematics, ada discrete mathematics, dan number theory. Jadi di bagian itu terdapat bab dan dalam bab tersebut terdapat subbab. Seperti itu. Di sini saya akan memberikan contoh misal pada ini, pada bab materi itu terdapat subbab pada bab probability itu terdapat subbab ini probability asiomatik, ada Bayes, ada compatible, ada conditional, dan ada kontingensi. Di bagian ini itu lakukan hal yang sama seperti yang telah teman saya jelaskan. Jadi seperti ini. Jadi di sini kan kita memanggil file ini probability definition. Jadi kita klik ini. Jadi setelah diklik ini, itu akan muncul materi. Di sini materinya saya menggunakan PDF. Jadi untuk menggunakan PDF, kita atur terlebih dahulu pada Gradle-nya. Ini dia. Kita tambahkan pada bagian ini, yaitu implementation com.github.bartek.2 Android PDF Viewer 2.0.3. Selanjutnya kita bisa menambahkan menggunakan PDF. Dan sebelum kita mengatur di file Java, terlebih dahulu kita atur pada file XML-nya. Di division. Probability, ini dia. Jadi di sini saya menambahkan ID, yaitu ID PDF view 1. Lalu kita panggil di bagian ini r.id.pdfview1. Jadi setelah nanti kita akan mengeklik probability, dan di dalam probability itu terdapat subbab definition, lalu akan muncul materi ini. Dan untuk materinya ini, untuk PDF-nya itu kita simpan pada folder aset. Pada folder aset ini. Untuk membuatnya itu kita klik kanan new, lalu folder, dan aset folder. Lalu kita copy materinya di bagian aset folder ini. Dan kita panggil di bagian sini. Seperti itu. Selanjutnya, itu di bagian toolbar, kami mengubah nama dan juga tombol kembali. Jadi misal tadi itu dari halaman subbab probability, untuk saya tampilkan ke halaman home, itu kan terdapat di atasnya itu terdapat tombol kembali. Jadi di sini kita mengaturnya itu pada Android manifest. Di bagian ini untuk nama di Java-nya, di file Java. Lalu ini untuk variation ini nama pada halamannya, dan ini untuk tombol kembali, kita akan mengeklik tombol kembali itu akan menuju ke halaman ini, discrete combinatoric variation. Jadi lakukan hal yang sama untuk semua materi. Selanjutnya untuk mengubah icon pada aplikasi itu di bagian ini, icon mipmap. Jadi sebelumnya saya sudah menyimpan ikonnya itu pada mipmap, dan kita panggil pada bagian ini, mat silabus ini. Selanjutnya itu terdapat setting di sini, dan terdapat viewed. Viewed itu untuk tampilan yang sudah kita lihat, dan favorit.
Itu terdapat favorit. Ini dia. Seperti ini untuk tampilan favoritnya. Saya menggunakan untuk tepinya itu menggunakan shape. Saya sudah menyimpannya di drawable. Jadi seperti ini. Untuk mengubah warna, kita dapat atur di color. Jadi saya di sini memberi warna biru. Dan untuk yang bagian tombol di bawah saya memberi warna hitam. Seperti itu. Untuk namanya kita dapat mengubah di value set string, kita ubah di sini. Mungkin seperti itu saja tutorial dari kami. Jadi selanjutnya kita jalankan yang telah kita buat, hasil dari aplikasi yang telah kami buat. Berikut tampilannya. Jadi seperti ini setelah kita jalankan aplikasinya. Ketika kita mengklik materi algebra, lalu di sini terdapat subbab, ada matriks, determinan, equation, fraction, polinomial, linear programming, dan vektor. Kita misalnya akan melihat materi di matriks. Ya, maka akan muncul materi matrik di sini. Dan untuk kembali, kita bisa klik tombol ini. Lalu misalnya saya akan mencoba probability. Di sini ada random kembali, maka akan kembali pada halaman distribution. Seperti ini. Selanjutnya kembali lagi, maka akan kembali pada halaman utama. Di sini terdapat setting, terdapat favorit, dan viewed. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.